dari tahun ke tahun begitu ya, ini KPI kan sering mengeluarkan teguran-teguran kepada media televisi sendiri, tapi dilihat belum memberikan efek jerah. Kadang hanya sebatas teguran, nggak boleh tayang juga hanya cuma berapa hari, kemudian juga tayang kembali sendiri. Ini gimana, Mas? Kami juga punya produk lain ya, misalnya sekolah P3 dan SPS. Jadi kami punya sekolah kayak SMA ataupun perguruan tinggi. Nah, sekolah ini menerima siswa dari lembaga penyiaran. Jadi mereka yang bekerja di lembaga penyiaran, sekolah P3 SPS. Tujuannya agar mereka yang bekerja di lembaga penyiaran mempunyai value atau mempunyai pengetahuan tentang P3 SPS, sehingga ketika mereka memproduksi suatu konten, ya tidak lagi melanggar P3 SPS. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ini kita mungkin beda pemahaman tentang kualitas, ya, karena kualitas itu subjektif. Ada mengatakan tayangan TV ini berkualitas, tapi orang lain bisa juga mengatakan tidak berkualitas. KPI itu hanya membuat batasan. Tadi yang saya katakan bahwa boleh dan tidaknya. Jadi ada sesuatu tayangan mungkin dapat dikatakan bebas P3 SPS, artinya lulus nih kayaknya nih, tidak melanggar. Cuman bagi orang tuh, aduh tayangannya boring nih. Tapi nah itu bukan wilayah KPI tentunya. Iya. Oke, tapi seberapa besar batasan-batasan yang pagar begitu ya, yang sudah disiapkan oleh KPI sendiri, ini bisa mengatur, apakah bisa mengatur, intinya bisa mengatur isi siaran, konten begitu, hanya cuma memagari doang? Iya, jadi gini, P3 SPS itu pada tahun 2012 memang ditujukan untuk anak dan remaja. Anak dan remaja. Jadi P3 SPS secara keseluruhan kalau bisa dibilang sebagai pedoman untuk agar tayangan itu menjadi ramah terhadap anak dan remaja. Nah, tentunya sekarang banyak lagi nih. Ketika kami berjalan sampai 2019, ya sekitar 7 tahun, itu kan dinamika penyiaran makin lama makin berkembang. Betul. Memang ada beberapa pasal yang kemudian menjadi perdebatan. Ini batasannya seperti apa sehingga membuat bingung lembaga penyiaran, umpamanya seperti itu. Nah, di 2019 itu akan dimulai revisi. Nah, revisi ini melibatkan banyak pihak. Betul. Ya, misalnya dari kalangan akademisi, kalangan pemerhati, termasuk juga lembaga penyiaran dan civil society. Revisi atau perubahan-perubahan yang akan dilakukan di undang-undang ini begitu ya, besar nggak sih begitu ya untuk misalnya memperbaiki kualitas dan juga konten siaran di Indonesia sendiri? Apakah cukup signifikan nggak sih begitu pemirsa sendiri nanti akan melihat tayangan-tayangan yang ada di Indonesia dengan undang-undang revisi ini? Iya, jadi kalau P3 SPS bukan undang-undang seperti 32, bukan. Dia ada di bawahnya, dia merupakan produk PKPI. Jadi kalau ada KPI, maka ada peraturan KPI namanya PKPI. Jadi kita akan merevisi PKPI terkait P3 SPS. Nah, P3 SPS tadi yang saya katakan yang sekarang itu sebetulnya sudah lengkap, sudah komprehensif, tetapi memang lebih ditujukan kepada anak dan remaja. Nah, ada lagi yang belum masuk misalnya tentang perempuan. Sekarang ini harus ramah perempuan loh. Nah, bagaimana sih bentuk tayangan yang ramah perempuan? Nah, itu kita perundang, aktivis perempuan kita perundang. Lalu kemudian ya lembaga penyiaran sendiri kita perundang. Sehingga P3 SPS yang dimunculkan oleh KPI itu disepakati oleh semua pihak. Termasuk lembaga penyiaran. Jadi ketika lembaga penyiaran misalnya mengeluarkan konten yang tidak ramah terhadap perempuan atau tidak ramah terhadap anak, maka mereka harus menerima konsekuensinya karena mereka terlibat dalam proses penyusunan P3 dan SPS. Ya menarik. Ini teguran di media televisi sudah menjadi trending topic begitu ya. Ini masyarakat dan juga pemirsa melihat juga ini Komisi Penyiaran Indonesia sudah mulai cawe-cawe nggak cuma ke media televisi, tapi juga media sosial, kemudian juga media digital begitu. Kominfo juga melihat bahwa ini akan pergeseran teknologi digital yang begitu tinggi sendiri ini menggeser wawasan masyarakat, kemudian juga interesting masyarakat tidak hanya ke media televisi tapi juga media digital sendiri. Seberapa besar sih kabarnya akan cawe-cawe begitu ya KPI sendiri? Cawe-cawe sebatas apa, Mas? Ya, saya minum dulu boleh? Boleh, oke. Cukup panjang ya, Mas.
Enak banget ini tehnya. Iya. Ini bukan iklan ya, tapi memang tehnya tuh teh buatan KPI itu enak. Oke. Ya. Resepnya enak ya? Resepnya enak, nanti boleh ditanya. Ini bukan PT GSPS, ini rumus sederhana sebetulnya. Rumusannya enak juga nggak sih begitu? Pokoknya teh dan kopi itu harus pahit, intinya begitu, tidak boleh ada gula. Kalau udah pakai gula itu udah berubah tesnya. Oh gitu ya. Nah, sekarang begini. Kalau kita melihat perkembangan penyiaran saat ini ya, itu memang sudah ada perubahan perilaku penonton, terutama di kalangan generasi milenial. Mereka lebih banyak menonton media baru atau via smartphone. Kalaupun misalnya mereka menonton televisi, misalnya, kalau memang ada smart TV, mereka menonton bukan televisi atau bukan free to air. Nah, ini bukan hanya tren di Indonesia, tapi juga tren di negara-negara lain. Nah, waktu itu saya bicara dengan staf ahli Kemkominfo, diskusi kalau menurut dia televisi free to air itu dinikmati oleh negara yang demografi penduduknya mayoritas di atas 50 tahun. Jadi warga negaranya paling banyak di atas usia 50 tahun, itu pasti menonton televisi. Jadi semakin tua umur warga negara, maka semakin dia menikmati televisi analog, katakanlah gitu, free to air. Tetapi semakin muda usia warga negara dan semakin banyak mereka komposisinya atau bonus demografi, maka mereka justru semakin menonton media baru. Pemirsa, bagaimana sebenarnya masa depan televisi? Oke, di mata Komisi Penyiaran Indonesia. Ini akan kami bahas di Tokoh Kita. Selepas pariwara, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.